Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajan Budi Suhada dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29024500091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan sampel dari mata kuliah Statistika Bisnis. Pengertian pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses memilih sebagian anggota dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Digunakan karena populasi terlalu besar untuk diteliti seluruhnya. Tujuan pengambilan sampel. 1. Menghemat waktu dan biaya penelitian. 2. Memudahkan pengumpulan dan analisis data. 3. Mendapatkan hasil representatif. 4. Memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Jenis teknik pengambilan sampel. Jenis samplingnya ada probability sampling. Penjelasannya, setiap anggota populasi punya peluang sama. Contoh tekniknya adalah simple random, stratified, cluster, dan sistematik. 2. Jenis sampling ada juga non-probability sampling. Penjelasannya adalah peluang tidak sama berdasarkan pertimbangan. Contoh tekniknya adalah pure positive, snowball, accidental, dan kuota. Probability sampling 1. Simple random sampling. Pemilihan anggota secara acak dengan peluang sama. Contoh, undian tabel angka acak. Systematic random sampling. Memilih sampel dengan interval tertentu setelah angka awal acak. Probability sampling 2. Stratified random sampling. Populasi dibagi strata berdasarkan karakteristik tertentu. Sampel diambil secara acak dari tiap strata. Cluster random sampling. Populasi dibagi cluster atau kelompok. Cluster dipilih secara acak sebagai sampel. Non-probability sampling. Pure positive sampling adalah memilih sampel berdasarkan tujuan tertentu. Snowball sampling adalah sampel bertambah melalui referensi anggota. Accidental sampling adalah sampel diambil dari anggota yang mudah dijangkau. Kuota sampling adalah mengambil sampel sesuai kuota tertentu. Langkah-langkah pengambilan sampel. 1. Menentukan populasi penelitian. 2. Menyusun kerangka sampel. 3. Memilih teknik sampling. 4. Melakukan pengambilan sampel. 5. Memeriksa validitas dan representativitas. Selanjutnya ada sampel kecil dan tantangannya. Sampel kecil adalah sampel dengan ukuran kurang dari 30. Dalam sampel kecil, asumsi distribusi normal populasi sulit dipenuhi. Varians populasi biasanya tidak diketahui, oleh karena itu, analisis statistik menggunakan distribusi t-student yang lebih tepat untuk sampel kecil. Distribusi t-student adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi ketika ukuran sampel kecil dan varians populasi tidak diketahui. Ciri-ciri distribusi t-student adalah bentuk simetris dan menyerupai distribusi normal, tetapi dengan ekor yang lebih tebal, bergantung pada derajat kebebasan atau DF, yaitu DF sama dengan N kurang 1 untuk sampel tunggal. Saat DF mendekati tak hingga distribusi T mendekati distribusi normal. Distribusi ini cocok digunakan untuk sampel kecil dan varians populasi tidak diketahui. Selanjutnya ada menguji rata-rata hitung populasi one sample t-test. Uji ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari rata-rata populasi yang diketahui atau diasumsikan. Langkah-langkahnya adalah 1. Tentukan hipotesis. Hipotesisnya adalah H0,2 mu sama dengan mu 0. Rata-rata populasi sama dengan nilai tertentu. HA,2 mu tidak sama dengan mu 0. Rata-rata populasi berbeda.
Menguji rata-rata hitung populasi one sample t-test. Hitung nilai T dengan rumus T sama dengan X kurang mu 0 per S garis miring akar kuadrat N. X sama dengan rata-rata sampel, mu 0 sama dengan rata-rata populasi, S sama dengan standar deviasi sampel, N sama dengan ukuran sampel. 3. Tentukan derajat kebebasan. DF sama dengan N kurang 1, 4. Bandingkan nilai T hitung dengan T tabel pada tingkat signifikansi tertentu, misal 0,05. 5. Keputusan tolak H0. Jika T hit lebih besar daripada T table, artinya rata-rata sampel berbeda signifikan dari rata-rata populasi. Contoh, one sample t-test. Misal, sampel 15 orang, rata-rata berat badan sampel adalah 65 kg. Standar deviasi 5 kg. Ingin diuji apakah rata-rata berat badan populasi adalah 60 kg. Hitung T. T sama dengan 65 kurang 60 per 5 garis miring akar kuadrat 15. Sama dengan 5 per 1,29 sama dengan 3,88. Derajat kebebasan. DF sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Bandingkan dengan T tabel. A sama dengan 0,05, DF sama dengan 14 sama dengan 2,145. Karena 3,88 lebih besar daripada 2,145, tolak H0 rata-rata berat badan populasi berbeda dari 60 kg. Menguji selisih rata-rata hitung populasi to sample t-test. Digunakan untuk menguji apakah dua rata-rata sampel berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Jenis independent sample t-test, 2 sampel independent, paired sample t-test, 2 sampel berpasangan. Langkah-langkah independent t-test. 1. Hipotesis. H0,2 mu 1 sama dengan mu 2. Tidak ada perbedaan rata-rata. HA,2 mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ada perbedaan. 2. Hitung nilai T. T sama dengan X1 kurang X2 per akar kuadrat varians kelompok 1 per N1 tambah varians kelompok 2 per N2. Menguji selisih rata-rata hitung populasi to sample t-test. 3. Derajat kebebasan dihitung dengan rumus khusus. Welch approximation atau dengan DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 jika varian sama. Bandingkan dengan t-table dan buat keputusan sama seperti uji satu sampel. Contoh to sample t-test. Sampel A. N1 sama dengan 12, rata-rata 70. S1 sama dengan 4. Sampel B. N2 sama dengan 15, rata-rata 65. S2 5. Hitung T. T sama dengan 70 kurang 65 per akar kuadrat 4 pangkat 2 per 12 tambah 5 pangkat 2 per 15 sama dengan 5 akar kuadrat 1,33 tambah 1,67 sama dengan 5 akar kuadrat 5 per akar kuadrat 3 sama dengan 5 per 1,732 sama dengan 2,89. DF sama dengan 12 tambah 15 kurang 2 sama dengan 25. T tabel. A sama dengan 0,05, DF sama dengan 25. Sama dengan 2,60. Karena 2,89 lebih besar daripada 2,60, tolak H0, ada perbedaan signifikan antara kedua populasi. Prosedur analisis varians atau ANOVA. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata
lebih dari dua kelompok sekaligus. Hipotesisnya adalah H0 titik 2 mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan titik-titik sama dengan mu k. Semua rata-rata kelompok sama. HA titik 2 setidaknya ada satu rata-rata berbeda. Langkah-langkahnya adalah satu, hitung varians antara kelompok between groups dan varians dalam kelompok within group. Dua, hitung nilai F. F sama dengan mean square bit groups per mean square within groups. 3. Derajat kebebasan DF 1 sama dengan K kurang 1. Jumlah kelompok sama dengan produk. 3. Kebebasan DF 1 sama dengan K kurang 1. Jumlah kelompok kurang 1. DF 2 sama dengan N kurang K total sampel kurang jumlah kelompok. 4. Bandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan tertentu. 5. Tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Ada perbedaan rata-rata signifikan antara kelompok. Contoh ANOVA. 3 kelompok sampel dengan rata-rata kelompok 1 banding 50, kelompok 2 55. Contoh ANOVA. 3 kelompok sampel dengan rata-rata kelompok 1 50, kelompok 2 55, kelompok 3 60. Hitung varians antar kelompok dan dalam kelompok, lalu nilai F. Bandingkan F hitung dengan F tabel, misal A sama dengan 0,05, DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 27. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, tolak H0. Ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Pentingnya pengambilan sampel yang representatif. Sampel yang representatif penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi secara akurat. Kesalahan dalam pemilihan sampel dapat menyebabkan bias dan menurunkan validitas penelitian. Gunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Kesimpulannya adalah pengambilan sampel kecil memerlukan distribusi tes student untuk analisis statistik. One sample t-test digunakan untuk menguji rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi tertentu. Two sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel independen. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Pemilihan teknik sampling dan analisis yang tepat sangat penting untuk validitas hasil penelitian. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.